Kalau saya pernah baca di artikel di ini, saya juga pernah ngalami juga. Kalau 3 bulan memang rata-rata rontok botak, Botak ya? botak di bagian punggungnya. Iya, Nah, iya punggungnya seperti betul. itu bagian Punggungnya. punggungnya. Punggungnya tuh. Itu memang rata-rata seperti itu. Penyebabnya apa? Hmm. Ada yang bilang zat asam sehingga rontok. Iya. Tapi menurut saya itu enggak berbahaya dan itu memang ya karena spesifikasi jenis burung ya mortar ya rontok. Kalau untuk burung-burung kicau tuh apa ya mubang atau apa ganti bulu lah gitu. Nah istilahnya ganti bulu. Kalau baru-baru belajar peternak kan wajar ya. Wajar, memang ya. Nah. Bulu mudo itu ganti di umur-umur sekitar 30-an hari, iya, 35. ke atas. Memang dia ganti. Ganti, nanti tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Cuman kalau ini harapan tumbuhnya tipis, Boy. Iya. Memang iya. Semua peternak memang ngalami seperti itu. Kemarin Pak Iskandar juga seperti itu. Kok bulunya pada rontok gimana, Mas? Lah hasil produksinya nurun enggak? Gitu. Iya. Nurun enggak, Boy? Dia telur. Dia kalau rontok. Enggak turun kan? Nah, berarti kan dia masih normal. Masih normal. Sebenarnya sih nggak berbahaya sih, cuman memang semua peternak pasti ngalami dan setiap burung puyuh memang rata-rata seperti itu. Dia setiap 3 bulan, 4 bulan itu memang rontok, botak dia. Bahkan terkadang punya saya itu ada yang sudah 1,5 tahun, bulunya tuh hampir habis semuanya tuh ada itu gundul kayak nggak punya baju gitu. Karena kedinginan ada. Itu makanya itu ada itu sebagian di kandang yang seperti itu memang ada. Tapi yang penting intinya memang dia nggak bulunya rontok. Terus kemudian yang penting hasil produksinya itu nggak bertelur. Pernah nggak Boy menemui kendala di penghasilannya menurun, terus ada kendala yang agak berat lah selain modal? Kalau modal kendala berat, saya juga kendala berat modal. Selain modal apa yang jadi kendala untuk saat ini? Kalau ini ya maksudnya tuh kayak berkurang atau apa gitu ya? Paling ya penurunan hasil produksi. Kalau itulah yang musim hujan pengaruh, tapi ya kayak sekarang ini musim hujan pengaruh. Padahal makan tuh kadang nggak makan full, maksudnya kadang nggak ini juga. Kalau seandainya lihat dia menurun, kadang kita naikin ya porsinya kan, kita naikin. Nah tapi kayaknya nggak ada perubahan, mungkin ya memang pengaruh cuaca, jadi ya udahlah dibiarin. Kadang sehari 2 hari sudah tuh naik lagi. Memang pernah juga kemarin turun lagi. Nah turun itu sempat berapa hari? 3 hari 4 hari. Memang turunnya nggak seberat, masih dalam 90%. Wajar kan biasa kan 95 atau 98. Nah dia tuh turunnya sampai 90% paling kecilnya tuh, sampai paling minimnya tuh sampai 90%, 89 saya hitung kan. 89. Iya. Pernah sampai 80%? Belum pernah. Sebenarnya sih 80% saya baca-baca juga masih normal kan? Masih normal. 85 masih 80 lah. Itu batas anunya tuh 80 lah. Batas ininya kan, batas paling kalau di bawah itu sudah parah tuh. Sudah parah, iya. Kalau ada penurunan 60%, 50%, wah itu sudah. Itu ada masalah. Ada masalah. Diatasi 3 hari seminggu, kalau memang nggak terkejar lagi itu ya sudah. Iya. Asah pisau dalam sediakan akhir gitu lah. Tapi aku nggak tahu kalau makannya tuh nggak enak gitu. Mau makan dagingnya. Iya. Nggak sampai hati. Nggak sampai hati. Ayolah kita melihara dari kecil kok. Jadi kasih ya orang yang di rumah lah yang makan. Jadi kendalanya cuman itu tadi ya, sebenarnya itu bukan termasuk kendala yang besar. Hanya terjadi penurunan di saat musim penghujan. Tapi setelah musimnya ganti agak panas, cuaca mendung, jadi kayak naik lagi. Kan biasanya kan hujan terus. Sudah tuh panas 2-3 hari, nah itu agak lumayan ya. Walaupun sekarang ini memang musim hujan sih, sampai bulan 1 kan. Nah terus si Boy cara ngatasinya dia itu turun.
produksinya? Biasa dari pakan atau Minumnya ya campur apa kita gitu? biasa sih pitacik lah Pitacik ayam pitacik ayam sama gula merah. sama gula merah. Kasihkan ke situ. Kasihkan ke situ. Untuk ngatasi dia ngedrop di waktu Iya. pergantian musim pancaroba. Kalau orang pinter bilang nyebutnya pancaroba. Tapi kadang-kadang juga dibiayai, Bang. Dibiayai. Iya, maksudnya tuh ya nggak terlalu. Iya, pokoknya minum penting minum makan kasih gitu. Tapi ya normal juga. Nah, ada nggak perbedaan antara kita kasih vitacik, air gula merah, kemudian kita biarin? Biasanya tuh kalau kasih vitacik tuh kalau ada yang mati seko. Jadi kalau sudah ada yang mati seko tuh kayak kemarin tuh ada yang mati satu, nah itu kasih obat. Tapi kalau seandainya dia masih lincah-lincah ya udah kasih kayak biasa. Obatnya? Ya itulah vitacik sama air gula merah. Karena kan dia bukan kapur atau apa kan, bukan berak kapur, bukan. Cuma kayak sejenis untuk menaikkan stamina lah ya. Doang, ya. Gitu. Karena dia tiba-tiba tuh nggak tahu tiba-tiba sehat-sehat mati gitu. Biasa itu. Tanya-tanya juga ke kawan-kawan kalau gitu juga. Kayak gitu. Bahkan ada orang tuh yang seminggu sekali mati gitu. Ya, seminggu sekali mati 2, 3, 4 itu memang banyak yang kayak gitu. Oke gitu siasatnya. Iya. Sejauh ini angka kematian tinggi nggak? Kayaknya enggak, karena aku juga lumayan rajin juga lah bersihkan. Kadang kalau lagi rajin sehari sekali bersihkan. Kalau enggak ya maksimal 2 hari sekali kotorannya. Gitu, kotorannya. Ya supaya dia sehat. Dan juga kotorannya agak kering kan? Agak kering memang. Iya, agak kering. Nih jatuh-jatuh. Agak kering, enggak ada bau, enggak ada ini. Kotorannya kemana larinya? Untuk pupuk? Ya, atau ada yang ngambil? Itu masih bertumpuk, masih belum ada yang ngambil. Tadi orangnya ngambil banyak. Ini apa ini, Boy? Itu untuk makan ayam. Oh, makan ayam, ampas kelapa. Ampas kelapa. Kemarin Mahmud juga itu pakai ampas kelapa, cuman dia difermentasi dulu. Sini agak susah ampas kelapa. Agak susah. Beli. Berapa sekarungnya? 5.000 sih gitu. Jadilah kalau 5.000 ini. Iya. Biasa minta. Iya. Biasa minta. Sekarang kelapa mahal. Iya. Nggak dapat lagi minta. Sambil dicoba-coba wae nanti kayak mana untuk dicampuri ampas kelapa. Kita tengok di YouTube kalau ampas kelapa itu proteinnya berapa persen. Nanti coba dihitung untuk makan campuran. Kalau kayak Bang Mahmud tuh agak susah tuh kalau di sini. Karena agak susah. Tukang kelapa jarang. Cuma ada 2 di sini. Kalau dulu Mahmud itu cuma diantar wae itu. Oh, enak. Dikasih daripada dibuang katanya. Oh, enak diantarin. Kalau kita beli. Jadi susah juga. Nah, terus ada satu tempat Bang yang beli. Tapi beli apa sekarung waktu sekarung pakan puyuh tuh 10.000 cuma. Nah, itu murah. Itulah untuk campuran pakan dia untuk kalau itu kita mau baik sih nyoba, tapi kalau dengan keadaan yang di sini kayaknya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Karena ampas kelapa juga susah nyari, apalagi sekarang kelapa mahal. Iya. Tapi malah perasaan saya gini, Boy. Nah, kalau kita menggunakan ampas kelapa untuk sebagai bahan campuran ataupun bahan yang lain, kita belum tahu kualitas ampasnya. Betul, itu pula. Karena kita belum tahu kualitasnya. Seminggu yang lalu dikumpulin. Bisa 2 hari 3 hari dia kumpuli. Akhirnya itu mau dijemur dulu. Nah, agak bau. Harus ada proses fermentasi. Nah, malah lebih simpel kita dari dulu saya juga sering nyarankan kawan-kawan kalau mau ngoplos pakan itu enak yang sama-sama pakan jadi. Jadi kualitasnya terjaga, kita campur sudah beres. Gitu. Taruhlah umpamanya B12L, kualitas terjaga. Kemudian P100, kualitas juga terjaga. Karena dia kan pakan pabrikan. Tinggal nyatukan, aduk, selesai urusan. Padahal kan kalau dipikir B12L, kemudian kita campur dengan P100. Ketemu proteinnya berapa kemarin dihitung sama Solihin? 17%, sekian. Betul. Hampir 18. Nah, itu hasilnya nampaknya produksinya bagus. Bagus lah. Kemudian enggak mengecewakan juga, sudah berbulan-bulan juga seperti itu. Dan juga saya tengok puyuhnya sehat juga. Dan juga badannya juga relatif besar-besar. Ya. Normal gitu artinya. Enggak ada